Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang kawasan berikat, suatu fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya, hari ini kita akan membahas tentang apa itu kawasan berikat, bagaimana cara perusahaan mendapatkan fasilitas kawasan berikat, apa fasilitas yang didapatkan, apa hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, mari kita simak video berikut ini. Jika dilihat dari pengertiannya, kawasan berikat adalah termasuk tempat penimbunan berikat yang digunakan untuk menimbun barang impor dan atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Kita bisa dilihat di sini bahwa pertama, kawasan berikat adalah TPB. Yang kedua, kawasan berikat adalah tempat untuk menimbun barang impor dan atau barang dari lokal. Ya, jadi berarti asalnya bisa dari barang impor, bisa dari dalam negeri. Guna diolah atau digabungkan. Nah, berarti ini ada dua kegiatan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kawasan berikat terdapat dua kegiatan, yaitu kegiatan pengolahan dan kegiatan penggabungan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Nah, di sini ada pengertian tujuan dari kawasan berikat, yaitu bisa diekspor, bisa juga diimpor untuk dipakai. Ya, dari pengertian ini kita bisa mengetahui dari mana saja barang itu berasal, kemudian pekerjaan apa saja di kawasan berikat, dan tujuan kemana saja barang dari kawasan berikat. Ya, mari kita bahas satu persatu ya. Untuk kegiatannya itu ada dua, kegiatan pengolahan dan kegiatan penggabungan. Dari pengertian kegiatan pengolahan bisa diartikan bahwa mengolah bahan atau barang dengan atau tanpa bahan penolong menjadi barang hasil produksi dengan nilai yang lebih tinggi, termasuk perubahan sifat dan fungsinya, termasuk juga budidaya flora dan fauna. Nah, nanti akan kita bahas apa yang dimaksud dengan kegiatan pengolahan. Kemudian kegiatan yang kedua adalah kegiatan penggabungan, yaitu kegiatan menggabungkan dan atau menggenapi barang hasil produksi kawasan berikat sebagai produk utama dengan barang jadi. Ini juga akan kita bahas selanjutnya seperti apa. Untuk kegiatan pengolahan bisa kita lihat bahwa pengertiannya terdapat kegiatan mengolah barang atau bahan. Berarti di sini ada bahan baku ya. Kemudian dengan atau tanpa bahan penolong. Berarti bisa saja hanya bahan baku tanpa bahan penolong. Kemudian menjadi barang hasil produksi. Berarti ada pengolahan dari bahan baku menjadi barang hasil produksi dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Nah, tentunya karena ada pengolahan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi, termasuk perubahan sifat dan fungsinya. Jadi kegiatan pengolahan di kawasan berikat paling tidak ada kegiatan seperti ini, yaitu mengolah barang atau bahan baik dengan bahan penolong maupun tidak menjadi barang hasil produksi dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Artinya menimbun, tapi tidak hanya menimbun, dia mempunyai kegiatan pengolahan. Kalau hanya menimbun tidak memberikan nilai tambah yang lebih tinggi, bisa saja dia seperti gudang berikat ataupun pusat logistik berikat. Untuk kegiatan menggabungkan terdapat kegiatan seperti kegiatan menggabungkan dan atau menggenapi barang hasil produksi kawasan berikat yang bersangkutan sebagai produk utama dengan barang jadi. Jadi di sini artinya menggabungkan dan atau menggenapi
barang hasil produksi. Berarti sebelumnya sudah ada hasil produksinya yang lainnya. Ada hasil produksi, namun karena kurang, barulah dimasukkan barang lain untuk menggenapi. Atau dalam kata lain, digabungkan sebagai produk utama dengan barang jadi. Jadi kalau sebelumnya belum ada barang hasil produksi, ya berarti tidak dianggap menggenapi. Tapi kalau sudah ada barang hasil produksi, kemudian ternyata kurang, maka bisa dianggap sebagai menggabungkan dan atau menggenapi. Nah, bagaimana perlakuan kepabeanannya, perlakuan cukainya, dan perlakuan perpajakannya? Katakanlah ini kita lihat sebuah kotak ya. Dari sebelah kiri ini adalah input. Artinya ini adalah barang input berasal dari impor. Kemudian yang di bawah barang input berasal dari lokal. Sekarang kita bahas dulu barang yang berasal dari impor. Barang yang berasal dari impor kemudian masuk ke kawasan berikat, mendapatkan penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Nah, kemudian sebelah kanan ini adalah output. Barang dari kawasan berikat kemudian ditujukan ke TLDDP. Maka dia harus melunasi bea masuk, cukai, dan PDRI karena dianggap diimpor untuk dipakai. Ya. Atau dia tetap dapat penangguhan atau pembebasan bea masuk dan cukai jika barang ditujukan kepada subjek penerima fasilitas penangguhan atau pembebasan bea masuk dan cukai, seperti ke kawasan berikat lain ataupun perusahaan yang mempunyai atau mendapatkan fasilitas pembebasan seperti kita. Kemudian untuk barang yang masuk dari lokal atau TLDDP, ketika dia masuk ke kawasan berikat, dia akan mendapatkan pembebasan cukai dan atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPNBM. Atau juga bisa tidak dikenai PPN atau PPN dan PPNBM jika dilakukan oleh pengusaha non-PKP atau pengusaha kena pajak, dan atau bukan termasuk penyerahan barang kena pajak. Ini adalah ketika dia masuk kawasan berikat. Nah, ketika barang-barang tersebut keluar ke lokal atau TLDDP, maka dia harus melunasi PPN atau PPN dan PPNBM yang pada saat pemasukannya tidak dipungut, ya. Atau tetap tidak dipungut jika memang penyerahannya dari penyerahannya bukan merupakan barang kena pajak, ya. Nah, bagaimana jika barangnya itu diekspor? Jika barangnya diekspor, maka terhadap barang-barang yang diolah di kawasan berikat tetap mendapatkan penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan atau tidak dipungut pajak dalam rangka impornya. Nah, ini adalah penjelasan tentang apa fasilitas yang didapatkan oleh kawasan berikat. Yang pertama, fasilitasnya adalah penangguhan bea masuk dan tidak dipungut PPh, yaitu pada impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran, sepanjang, ini ada syaratnya ya, yaitu yang semata-mata dipakai oleh pengusaha kawasan berikat, termasuk PKB dan PDKB. Apa itu PKB, apa itu PDKB, nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Kemudian, barang kedua yang mendapatkan penangguhan bea masuk dan tidak dipungut PPh adalah impor barang modal atau peralatan pabrik, dengan syarat berhubungan langsung dengan kegiatan industri kawasan berikat. Kemudian yang terakhir, yang mendapatkan penangguhan bea masuk dan tidak dipungut PPh adalah impor barang atau bahan untuk diolah pada kawasan berikat, ya. Jadi ketiga hal ini atau ketiga barang ini diberikan penangguhan bea masuk dan tidak dipungut PPh, ya. Sudah jelas bahwa impor barang atau bahan, apalagi untuk diolah ya, kemudian barang modal yang digunakan untuk kegiatan industri, kemudian barang modal yang semata-mata digunakan di dalam kawasan berikat diberikan penangguhan bea masuk dan tidak dipungut PPh. Kemudian fasilitas kedua adalah tidak dipungut PPN dan PPNBM, yaitu atas pemasukan barang kena pajak dari dalam daerah pabeannya untuk diolah lebih lanjut. Kemudian pengiriman barang hasil produksi kawasan berikat yang satu ke kawasan berikat yang lain untuk diolah. Kemudian pengeluaran barang dan atau bahan dalam rangka
subkontrak ya. Jadi ketika subkontrak tidak dipungut PPN dan PPNBM, termasuk penyerahan kembali hasil pekerjaan subkontrak. Termasuk juga ketika subkontrak terdapat peminjaman peralatan dalam rangka subkontrak. Nah, kemudian fasilitas yang ketiga adalah pembebasan cukai, yaitu pada impor barang atau barang kena cukai untuk diolah lebih lanjut di kawasan berikat, atau pemasukan barang kena cukai atau BKC dari lokal atau daerah pabean untuk diolah lebih lanjut. Untuk fasilitas yang ketiga adalah fasilitas pembebasan cukai, yaitu diberikan kepada impor barang atau BKC yang dimasukkan dari impor ke kawasan berikat untuk diolah lebih lanjut, atau pemasukan barang kena cukai atau BKC dari lokal atau TLDDP untuk diolah lebih lanjut. Nah, mari kita bahas lebih lanjut tentang pengertian penyelenggara kawasan berikat dan pengusaha kawasan berikat. Ya. Untuk penyelenggara atau penyelenggaraan kawasan berikat dilaksanakan oleh penyelenggara kawasan berikat, sedangkan pengusahaan kawasan berikat dilakukan oleh pengusaha kawasan berikat. Nah, apa bedanya? Mari kita bahas lebih terinci. Nah, penyelenggara kawasan berikat kegiatannya adalah menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan kawasan berikat. Nah, artinya penyelenggara dia menyediakan dan mengelola kawasan. Jadi kawasannya yang dia sediakan, kawasannya yang dia kelola untuk pengusahaan kawasan berikat. Ya, jadi penyelenggara adalah yang menyediakan dan mengelola kawasan. Sedangkan pengusahaan atau pengusaha KB dia menimbun barang impor dan atau barang asal TLDP guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Kalau dilihat dari kegiatannya, maka ini adalah kegiatan-kegiatan dari kawasan berikat. Perbedaannya antara penyelenggara dan pengusaha, penyelenggara adalah pihak yang menyediakan dan mengelola kawasan, sementara pengusaha dia adalah ibaratnya orang yang mengoperasikan kawasan berikat, yaitu dia menimbun, kemudian mengolah, menggabungkan ya sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Nah, penyelenggara KB hanya ada satu penyelenggara dalam satu tempat, namun pengusaha KB bisa lebih dari satu. Nah, ini ibaratnya PTA adalah penyelenggara kawasan berikat, dia yang mempunyai kawasan, dia yang punya lahan, gitu kan. Katakanlah ada lahan kosong, dia dibangun menjadi sebuah kawasan dan dia sewakan kepada para pengusaha. Nah, PTA ini pengusaha kawasan berikat. Dia punya modal, punya pabrik, ya punya mesin, tapi dia nggak punya tempat, ya, nggak punya kawasan. Akhirnya dia menyewa atau membeli tanah atau menggunakan tempat di PTA, di penyelenggara. Dia di sini sebagai pengusaha. Jadi pengusahanya saja, dia melakukan kegiatan penimbunan, kegiatan pengolahan, kegiatan penggabungan. Sedangkan penyelenggara, dialah yang mempunyai tempatnya. Nah, bagaimana jika PTA sebagai penyelenggara ini, dia juga punya pabrik? Nah, berarti dia adalah menjadi pengusaha dan sebagai penyelenggara, dia harus punya dua izin. Nah, seperti itu ya. Kemudian ketika ada lagi perusahaan yang lain, katakanlah PTB datang ke PTA, dia kemudian membeli tanah atau menyewa tanah. Kemudian dia mengusahakan kawasan berikat di tempat tersebut. Maka dia menjadi pengusaha di KB, merangkap penyelenggara di KB atau disingkat dengan di PDKB, pengusaha yang merangkap menjadi penyelenggara KB. Nah, entitas di sini itu berbeda dengan pemilik dari penyelenggara yang telah ada. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sebuah perusahaan bisa mendapatkan fasilitas kawasan berikat. Ya, syarat-syarat yang harus perusahaan penuhi adalah beberapa di antara sebagai berikut. Pertama, persyaratan lokasi kawasan berikat, yaitu ada di kawasan industri, ya,
Karena memang pada beberapa daerah sudah menetapkan di mana boleh mendirikan suatu industri. Nah, akhirnya kawasan berikat dipersyaratkan harus ada di kawasan industri. Namun, jika pada daerah tersebut belum ada kawasan industri, maka kawasan berikat tersebut boleh, yaitu di kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, jika dia di luar kawasan industri, dia harus mempunyai luas lebih dari 1 hektar. Baru bisa mengajukan sebagai kawasan berikat. Nah, kemudian bagaimana syarat izinnya? Nah, yang pertama untuk menjadi seorang penyelenggara kawasan berikat. Ya, tadi kan kita sudah belajar apa bedanya penyelenggara dengan pengusaha kawasan berikat. Untuk penyelenggara terdapat beberapa syarat fisik. Yang pertama, lokasi dapat dimasuki dari jalan umum dan dilalui kendaraan pengangkut peti kemas dan atau sarana pengangkut peti kemas lainnya di air. Jadi lokasinya harus bisa dilalui kendaraan pengangkut peti kemas. Ya, berarti harus bisa masuk truk ya. Truk yang mengangkut peti kemas ya. Tidak berada di dalam gang yang sempit, misalnya seperti itu. Kemudian syarat kedua itu harus ada batas-batas yang jelas berupa pembatas alam atau pembatas buatan berupa pagar pemisah dengan bangunan, tempat atau kawasan lain. Ya, jadi harus ada batas-batas yang jelas. Batas-batas ini bisa batas alam ataupun batas buatan. Batas buatan jelas kita tahu ya, seperti pagar pemisah. Kadang-kadang ada pagar yang 2 meter, pagar beton, pagar kayu, pagar bambu gitu ya. Nah, ataupun batas alam, misalnya batasnya sungai, batasnya pantai dengan laut, dan sebagainya. Yang penting batas-batas ini adalah jelas ya. Kemudian yang ketiga adalah lokasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan bahan baku menjadi hasil produksi. Karena memang kawasan berikat harus melakukan pengolahan bahan baku menjadi hasil produksi. Nah, bagaimana syarat administrasinya? Syarat administrasinya sangat mudah ya sebetulnya. Jadi perusahaan tersebut mempunyai nomor induk berusaha. Sekarang dengan adanya OSS atau Online Single Submission, sangat mudah bagi perusahaan itu untuk mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha. Semuanya dilakukan melalui online, ya, melalui portal OSS atau juga portal INSW. Nah, kemudian yang kedua, mempunyai izin usaha perdagangan atau izin usaha pengelolaan kawasan atau izin usaha industri atau izin lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kawasan. Ya. Kemudian mempunyai hasil konfirmasi wajib pajak. Konfirmasi status wajib pajak ini jika dia menunjukkan valid, nah berarti dia adalah wajib pajak yang patuh. Artinya dia selalu melaporkan SPT tepat waktu. Dia merupakan pembayar pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan. Bagi yang tidak patuh, misalnya dia tidak menyerahkan SPT, maka KSWP-nya tidak menunjukkan valid. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah bukti kepemilikan atau penguasaan kawasan, tempat atau bangunan yang mempunyai batas yang jelas. Ya jelas dia harus mempunyai bukti ya. Jangan sampai tanah orang diajukan menjadi kawasan berikat ya repot nanti jadi masalah. Dan yang terakhir, telah dibukukan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak dan telah menyampaikan SPT PPh tahun pajak terakhir. Nah, kemudahannya dari Bea Cukai ya, permohonan ini dapat diajukan setelah atau bahkan sebelum fisik bangunan berdiri. Nah, jadi walaupun masih berupa tanah gitu ya, masih berupa hamparan, sudah bisa mengajukan. Namun tentunya mempunyai syarat ya, memang sudah ada kontrak pembangunan misalnya, atau harus memenuhi persyaratan dalam batas waktu tertentu ya, dijanjikan gitu, misalnya dalam 3 bulan fisik bangunan akan segera berdiri. Nah, itu bisa diberikan. Jika memang tidak diberikan, maka tidak akan diberikan surat keputusan untuk operasional. Nah, kemudian bagaimana dengan persyaratan izin pengusaha KB atau PDKB? Syarat fisiknya sama dengan syarat penyelenggara ya. Jadi lokasinya dapat dimasuki kendaraan pengangkut peti kemas
Karena ini mencerminkan bahwa dia memang mempunyai kegiatan memasukkan bahan baku dengan menggunakan peti kemas. Karena kan tujuannya adalah ekspor impor ya, sarana pengangkut yang wajar atau biasa digunakan untuk kegiatan ekspor impor tentunya dengan menggunakan pengangkut peti kemas. Kemudian batas-batas yang jelas ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan digunakan untuk kegiatan pengolahan. Nah, bagaimana dengan syarat administrasinya? Syarat administrasinya sama ya. Jadi NIB atau nomor induk berusaha, kemudian izin usaha industri atau IUI, kemudian KSWP yang valid dan bukti kepemilikan atau penguasaan. Walaupun itu misalnya dia sewa, misalnya itu tidak menjadi masalah ya. Dan kemudian memenuhi kriteria untuk pengusaha telah dikukuhkan menjadi PKP atau pengusaha kena pajak dan mendapat rekomendasi dari penyelenggara kawasan berikat. Karena untuk PDKB berarti dia kan menggunakan tempat atau lahan atau kawasan yang dimiliki oleh penyelenggara kawasan berikat. Nah, jadi dibutuhkan rekomendasi dari penyelenggara kawasan berikat. Nah, bagaimana proses perizinannya? Proses perizinannya sangat mudah. Sekarang cukup dalam beberapa hari saja sudah bisa mendapatkan izin kawasan berikat. Nah, permohonannya disampaikan melalui elektronik kepada kepala kantor wilayah atau kepada kepala kantor pelayanan utama ya. Jika kepada kepala kantor wilayah melalui kepala kantor pabean, di mana dia harus mengisi. Nah, pengusaha atau investor dia harus mengisi melalui portal INSW. Kemudian dia akan mengupload syarat-syarat ya, syarat-syarat yang tadi ya, seperti NIB, izin usaha industri, KSWP, dan sebagainya. Nah, kemudian dilakukan validasi oleh sistem. Jika tidak valid, maka akan dikembalikan untuk diperbaiki. Jika valid, maka akan mendapatkan bukti penerimaan. Dan posisinya akan diterima oleh KPPBJ atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai. Selanjutnya, dalam 3 hari kerja, pihak KPPBJ harus melakukan pemeriksaan lokasi dan pemeriksaan dokumen. Dokumen apa? Dokumen yang tadi sudah dilampirkan, sudah diupload melalui INSW. Kemudian melakukan pemeriksaan lokasi dan menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi. Maksimal 3 hari kerja, pihak KPPBJ sudah harus menyelesaikan tugasnya, yaitu 2 hal ini. Nah, setelah itu permohonan akan diteruskan ke kantor wilayah. Kantor wilayah akan mengundang pihak perusahaan untuk melakukan presentasi bisnis. Nah, presentasi bisnis ini dilakukan 1-3 hari kerja setelah berita acara pemeriksaan lokasi. Jadi tidak boleh berlama-lama ya. Dalam waktu maksimal 3 hari kerja sudah harus presentasi. Presentasi ini dihadiri oleh pihak perusahaan ya, dia yang melakukan presentasi, kemudian dihadiri oleh kepala kantor wilayah, oleh bidang fasilitas di kantor wilayah, dihadiri oleh perwakilan dari kantor pengawasan bea cukai ya, sebagai pihak yang memproses sebelumnya, dan juga dihadiri oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ketika dia melakukan presentasi, dia akan diberikan kesempatan untuk menjelaskan seperti apa sih bisnisnya, gitu kan? Seperti apa jika diberikan kawasan berikat. Nah, apakah menguntungkan bagi negara atau tidak, gitu kan? Misalnya dia melakukan presentasi bahwa dia akan membuka kawasan berikat. Nanti setelah menjadi kawasan berikat, maka akan menarik tenaga kerja dalam jumlah yang banyak untuk tenaga sekitar misalnya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada efek yang bagus, gitu kan? Atau dia mempunyai target dia akan produksi seberapa banyak dalam jangka waktu 5 tahun, maka dia akan memperluas pabriknya atau meningkatkan perekonomian sekeliling dari pabrik dan sebagainya. Nah, setelah selesai presentasi, Bea Cukai mempunyai waktu 1 jam untuk memberikan keputusan.
berupa persetujuan atau penolakan. Jadi di sini prosesnya sangat cepat ya. Dari katakanlah upload, kemudian dia diterima sistem valid, gitu ya. Ini dalam hitungan menit, dalam hitungan jam. Kemudian dari situ 3 hari kerja. 3 hari kerja dilakukan pemeriksaan lokasi oleh pihak KPPBC. Setelah itu maksimal juga 3 hari kerja. Setelah BAP sudah harus melakukan presentasi. Dan dari presentasi diberikan hanya dalam waktu 1 jam harus ada keputusan. Jadi kalau dihitung maksimal, maka dalam waktu 6 hari kerja sudah mendapatkan keputusan. Sebuah proses perizinan yang cukup cepat ya. Dibandingkan dengan waktu yang dulu sebelum tahun 2018-2019 ya. Perizinan KB ini bisa makan waktu sebulan gitu ya. Jadi proses di KPBC bisa 10 hari, proses di kantor pusat bisa 10-15 hari. Ya, sekarang dilakukan percepatan pemberian usaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Nah, pada surat keputusan yang diberikan jika kawasan berikat tersebut diterima, terdapat diberikan perlakuan tertentu. Perlakuan tertentu ini menggunakan konsep one size doesn't fit all. Artinya keputusan izin kawasan berikat ini bisa berbeda-beda setiap perusahaannya, yaitu dengan memberikan lampiran perlakuan tertentu. Misalnya diberikan toleransi penyusutan, penguapan, pengurangan sesuai dengan bisnis proses perusahaan yang melampirkan data dari lembaga atau instansi yang kompeten. Artinya kawasan berikat manufaktur seperti pabrik televisi tentu berbeda dengan pabrik minyak, gitu ya. Ketika di pabrik minyak, di pabrik CPO dan sebagainya, bisa terjadi penyusutan, penguapan, pengurangan barang, dan kegiatan itu wajar adanya, gitu ya, dan dilampirkan data dari lembaga atau instansi yang kompeten. Nah, kemudian perlakuan tertentu, misalnya kemudian pemasukan atau pengeluaran barang curah. Karena barang sifatnya curah, jadi mungkin bisa diberikan perlakuan tertentu. Misalnya waktunya, misalnya penyusutannya, dan sebagainya. Kemudian jika barang tersebut mempunyai karakteristik subkontrak, bisa juga diberikan kemudahan subkontrak, serta perlakuan tertentu lainnya dengan tetap mempertimbangkan aspek pengawasan dan atau pelayanan. Nah, selain itu, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat memberikan izin penambahan lokasi KB tidak dalam satu hamparan. Ya, tidak dalam satu hamparan ini maksudnya katakanlah suatu kawasan berikat sudah mempunyai izin pada lahan tertentu. Kemudian dia akan menambah perluasan namun tidak di satu tempat. Ya, ada di tempat yang lain misalnya. Karena tempat tersebut sudah penuh. Maka Kepala Kantor Wilayah atau KPU dapat memberikan izin penambahan lokasi KB tidak dalam satu hamparan.